Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan materi tema 2. Dalam pemetaan cabang-cabang filsafat, para ahli dan tokoh memiliki sudut pandang yang berbeda satu dengan lainnya. Berikut adalah rumusan yang diberikan oleh para ahli dan tokoh-tokoh mengenai cabang filsafat. Yang pertama yaitu menurut H. de Vos. 1. Metafisika. 2. Logika. 3. Ajaran tentang ilmu pengetahuan. 4. Filsafat alam. Yang kelima, filsafat kebudayaan. Yang keenam, filsafat sejarah. Yang ketujuh, etika. Yang kedelapan, estetika. Dan yang kesembilan adalah antropologi. Yang kedua, menurut Profesor Albury Castle, membagi masalah-masalah filsafat menjadi 6 pembagian, yaitu yang pertama masalah teologis, theological problem, yang kedua masalah metafisika, metaphysical problem, yang ketiga masalah epistemologi, epistemological problem, kemudian masalah etika, ethical problem, kemudian masalah politik, political problem, dan yang terakhir yaitu masalah sejarah, historical problem. Yang keempat yaitu menurut Dr. M.G. Longeveld menyatakan bahwa filsafat merupakan ilmu kesatuan yang terdiri dari 3 lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan masalah keadaan yang meliputi metafisika manusia, alam, dan seterusnya. Yang kedua, lingkungan masalah pengetahuan meliputi teori kebenaran, teori pengetahuan, dan logika. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masalah nilai, meliputi teori nilai etika, estetika, yang bernilai berdasarkan religi. Beberapa definisi di atas menjelaskan bahwa cabang-cabang filsafat itu terdiri dari 3 cabang besar dan 3 cabang khusus, yakni yang pertama adalah cabang ontologi, yang kedua cabang epistemologi, dan yang ketiga adalah cabang aksiologi. Cabang ontologi merupakan salah satu di antara lapangan kajian kefilsafatan yang paling kuno. Sedangkan cabang epistemologi adalah kajian yang menarik, karena disinilah dasar-dasar pengetahuan dan teori pengetahuan bermula. Aksiologi adalah salah satu cabang yang memiliki kedudukan terpenting. Mengapa demikian? Karena cabang aksiologi ini menentukan ke arah mana ilmu pengetahuan itu ditujukan. Saya akan menjelaskan tentang metode filsafat. Sepanjang sejarah filsafat telah dikembangkan sejumlah metode-metode filsafat yang berbeda dengan cukup jelas. Metodenya antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode kritis. Prinsip dari metode ini adalah analisis atas istilah dan pendapat. Lalu yang kedua adalah metode intuitif. Metode ini pada dasarnya bersandar pada introspeksi intuitif. Yang ketiga adalah metode skolastik. Metode ini bertitik tolak dari definisi atau prinsip yang jelas dengan sendirinya kemudian disimpulkan. Dan yang keempat adalah metode matematis. Metode ini dimulai dengan analisa terhadap hal-hal yang kompleks, kemudian dicapai intuisi akan hakikat-hakikatnya, lalu dari hakikat-hakikat tersebut didiskusikan secara matematis segala pengertian lainnya. Kemudian yang kelima adalah metode empiris. Metode ini berpijak pada sikap bahwa hanya pengalamanlah yang dapat menyajikan pengertian yang benar.
Yang keenam adalah metode transdental. Metode ini bertitik tolak dari pengertian tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah metode dialektis. Metode ini mempunyai prinsip mengikuti dinamika alamiah menurut prinsip triadik, yaitu prinsip triadiknya antara lain yang pertama adalah tesis, antitesis, dan sintesis, sehingga dipakai hakikat kenyataan. Lalu yang kedelapan adalah metode fenomenologis. Metode ini mempunyai prinsip meletakkan pemahaman terhadap hakikat kenyataan dengan jalan yang dipergunakan aturan-aturan seperti yang berlaku pada ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir adalah metode analitik bahasa. Metode ini melakukan penemuan kebenaran melalui analisis logika. Oke, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan hubungan filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan adalah filsafat mempelajari seluruh realitas, sedangkan ilmu pengetahuan hanya mempelajari suatu realitas atau bidang tertentu. Kemudian hubungan dan kedudukan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama ialah dasarnya mereka mempunyai kesamaan. Ketiganya yang memiliki tujuan yang sama, yakni mencapai kebenaran yang sejati. Ketiganya baik ilmu pengetahuan, filsafat maupun agama merupakan sumber atau wadah kebenaran atau bentuk kebenaran. Kesimpulan dari pengantar filsafat ini tadi yaitu filsafat adalah suatu hal yang mengenai hakikat segala pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Suatu hal yang ideal adalah suatu yang berasal dari pemikiran mendalam, membutuhkan proses yang lama dan penempuan pengetahuan dan wawasan yang menimbulkan kesimpulan tentang suatu hal. Jadi filsafat digunakan untuk memahami kehidupan alam atau hubungan-hubungan dari dalamnya tentang bagaimana manusia berpikir mendapatkan pengetahuan. Dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman, kehidupan dari berbagai kelompok sosial yang berbeda, berbagai cara pandang filsafat juga muncul. Ketika kita melihat negara-negara atau kawasan yang berbeda perkembangan budayanya dengan ditunjukkan oleh tingkat capaian ekonomi, politik, hingga teknologinya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.